politik sama praktisinya. Jadi 1 bulan anggaran MBG ini anak semua tahu 1,5 M. Ini 1 bulan. 1 Lampung. Iya, 1,5 miliar M. Ini Di 1 Lampung. bulan. Di Ini Lampung. dibagi di Lampung. Maka yang diturunkan Prabowo sudah ada 333 triliun. Dana ini kemana? 333 triliun. Dana ini sudah diturunkan untuk MBG. Ya itu kan dana penalangannya korupsi, apa sisa-sisa saldo sama Menteri Keuangan. Iya, sebenarnya ini urusan ini meneruskan program Jokowi sebenarnya. Tetapi Prabowo maka bisa jadi presiden karena dia berani menerus program ini. Tetapi di bawahnya kesimpang siuran. Betul. Kayak anak datang orang nyuruh kamu ngebangun dapur MBG. Ah, Itu tidak-tidaknya senilai kamu siap dana 1 M ya. untuk beli kendaraan, beli pokoknya. Nah, baru kamu dikucurkan dana. Jadi dari mana kamu ada duit 1 M? Maka kembali lagi pejabat. Betul. Ke DPR, Kapolres, ini apa yang dapur-dapur MBG. Belakang Nah, layar ya. bupati, wali kota. Mm-mm. Nah ini, kalau kita kan nggak mampu membiayai pertama 1 miliar ini. Betul. Dari mana ini? Nah, ini cerita bohong, pepisan kosong dengan rakyat. Maka kami udah 3 kali demo dengan mahasiswa di provinsi. Kemarin waktu hari Selasa kami di Kejati dengan di gubernur, nggak ada yang keluar. Kami suruh mundur Merja tuh, kalau nggak bisa ngedusip ke Lampung ini. Mundur, cukup 2 tahun aja kamu jadi gubernur. Begitu tuntutan dari elemen masyarakat ini seluruh, tidak harga mati lagi. Mundur, kalau nggak bisa kembali ke dana MBG ini ke kesehatan dengan pendidikan. Bayar hutang gubernur Lampung di Lampung ini 1, sekian miliar itu di rumah sakit umum. Rumah sakit umum aja itu. Ya, belum di tempat lain. Rumah sakit lain. Nah, itu senilainya 1,5 triliun seluruh kesehatan ditonggakan BPJS ini. 3 triliun. 3 triliun. Iya. Di mana itu? Di seluruh kesehatan Lampung. Di Lampung aja. Iya. Buset dah. Bukan di Indonesia. Bukan. Wah, pas. Rumah sakit umum aja 1,5. Ya, 1,5 belum rumah sakit swasta lain-lain. Ini pakai Semuanya BPJS semua. 1,3 T. Iya. Oh, Kemana duit ini? Rumah sakit pada ngeluh. Kembalinya ke mahasiswa dengan elemen kami masyarakat. Sebenarnya SM. kalau seperhatikan itu puncak permasalahan dari presiden. Iya. Karena dia yang keputusan untuk MBG. Jadi presiden ini kami tuntut juga jangan hanya menerima laporan Bapak Presiden Prabowo, turun betul ke lapangan. Iya. Kalau tidak, Bapak akan kami lanjutkan ke Mahkamah Agung. Betul. Nah, kami akan mengadakan eksekusi, Bapak mundur dari presiden. Betul. Jangan diteruskan begini Pak, Indonesia hancur. Hancur. Ini Defisit. bukan merdeka, Indonesia terjajah. Defisit anggaran. Makanya kata saya itu dari MBG, belum dari Kopdes, ya kan? Merah Ada Bu putih. ya di acara demo-demo itu. Ada ya? Ada. Saya Sebagai apa Bu ya kalau di ada yang mendampingi mereka aja, saya nggak ini ya. untuk struktural apa? Ya saya bagian di situ nggak ada. Pembina. Ya saya ini kan bergabung dari Penasehat. lembaga KUAPI, karena saya ini lembaga KUAPI ya bukan LSM. WAP itu apa? KUAPI ke lembaga komite wartawan pelacak profesional Provinsi Lampung. Iya. Kali itu. Iya, jadi kita nggak bisa monopoli karena kita ini mengawasin. Sebenarnya pengalaman Bu ini nggak kaleng-kaleng. Enggak. Salut saya. Dan saya juga punya wewenang nggak jelas, nggak ada yang kata bohong. Nah ini. Coba saya belajar dari dulu sama Bu ya ini. Ini dari Menkumhamnya kan. Bu ya ini bukan skala kabupaten lagi. Bukan. Iya. Nah, ini. Dari Bukan hanya ruang Menkumhamnya. lingkup di pesawaran aja, bukan kan? Ada. Nggak kelas kalau cuma pesawaran aja. Enggak. Orang-orang pesawaran kepada tak aduh pendekat turun gunung kata orang. Udah cukup pakai seruki. Iya itu ayah itu aduh pening orang.
Ketemu di mana aja, ketemu saya, udah, kasih aja. Kata orang dia ke pendekar turun gunung apa lama-lama. Rombongan Ersan Jarang? Hai, di bawah saya. Bawah ya Bu ya. Ada duduk-duduknya dorong. Pernah ketemu bola sama Jarang? Iya. Pernah? Ersan apa Forum Peri itu. Itu anak buah saya dulu dia. Ersan itu juga? Nah makanya kalau nggak ada Raja Brawi itu tahu benar kan Buya ini? Iya. Bicara Raja Brawi. Kita nggak mau kaleng-kaleng. Sprint gas sidak pos. Effendi Ade, Ketua Liputan Provinsi Lampung. Nah, kalau ini saya di humas. Sidak pos pers berlaku 30 September 2030. Masih berlaku? Masih 5 tahun itu. Ini surat perintah tugas Kabak Humas dan Infokom Provinsi Lampung. Jadi KUAP ini punya media ialah Sidak Pos nasional. KUAP itu ngebawahin ini Sidak Pos. Iya. Kita punya media sendiri ialah Sidak Pos dan berita media cetak dan online. Jadi kalau Buya di demo ya nggak bisa saya keluar karena saya monitor di orang. Oh iya. Buya. Tapi saya mesti digabungkan. Iya. Ini saya lembaga. Sama dengan punya saya dengan PWI naik. PWI itu nomor 16, kita 17-nya. Lahir di Indonesia ini. Pada waktu KUAP ini. Oh iya, KUAP ini ya. Sama padi itu. Padi. Ya, itu. Sama lain itu ada 27 lembaga itu. Kita kena nomor 17-nya. Jadi, maka waktu Soeharto yang dinama-namakan dia adalah ini PWI. Oh iya. Kesannya emang benar-benar perwakilan dari wartawan ya. Iya. Padahal di dalamnya bisa LSM segala macam ya kan. Maka sayanya di provinsi ini apapun salah. LSM apapun ini dia orang manggil saya. Oh. Dia jangan nggak ikut ya. Kami mau demo tanggal sekian kan gitu. Jadi saya mendampingi. ini demo yang dibawa kemarin. Iya, hari Aliansi Selasa itu Lampung ya. Bersatu. Kalau yang pertama itu udah Awasi kebijakan dan anggaran alam baka. Langsung to the point ini kata-katanya. Iya. Langsung alam baka maksudnya? Ya, kalau namanya alam baka itu kan merangkap dari yang wadah KP Alu. Alam baka itu kan akhirat. Ini berhubungan sama kesehatan aja. Iya, kesehatan. Kalau dan pendidikan. dana kesehatan yang nggak dikucurkan, ini menyangkut nyawa Iya, seseorang. nyawa seorang akan kembali dia ke alam baka. Iya. Kan gitu. To the point kata-katanya mantap ini. Jadi kalau dia nggak cepat-cepat diperbaiki ya balik Mati. kemana yang mau pulang ke alam baka ini. Makanya si kemarin langsung nyuruh Rudi, udah lu cepet sana, langsung berangkat. Urusin di Lubuja. Saya apa ya? Kayak di rumah nih Sati yang nelpon ke emaknya banyak pegang di sini. Tandanya. Kalau orang nanya apanya ini terangan dari bapak saya gitu. Itu di dalam lembaga KUAP, maka semua kamu orang, kalau orang tanya, anak-anak saya banyak di Kemiling. Anak-anak saya semua. Saya buka studio sekali itu anak saya. Jangan kamu orang ganggu. Ke anak saya semua itu. Ya ngapain kalau dia tahu ngapain jangan bilang jangan kamu orang bikin rumit. Ersan itu anak buah dulu ya. Iya. Sekarang kan LSM senior di pesawat. Iya. Cuman kalau untuk keluar ya tetap Buya. Iya, kamu tahu nggak Aliaman? Galak itu kan pernah di bawah saya Aliaman. Maka sekarang di Pesawaran kami melantik ketua KUAP DPD Pesawaran adalah Tehron. Sama ayah belum pernah ngobrol ya Bu ya? Belum. Udah pernah ketemu belum? Udah pernah dulu telepon. Tapi ngobrol secara ini enggak pernah. Iya. Karena apa dia halangin dulu, saya mau ngobrol begitu jauh, ada Sidik. Nah, iya. Saya enek sama Sidik. Sok pinter dia tuh, sok Betul. bisa. Cara ngomongnya juga kena. Nggak bisa. Jauh kata tahu Bu ya. gini-gini jadi saya. Kamu ini Makanya cara ngobrolnya waktu saya ketemu Buya beda. Maka waktu itu kata anak kakak Rudi,
ketemu lamaran tuh kan. Ah. Hati-hati Bu ya, orang-orang di sana konglomerat semua. Ah. Jangan Bu yang main ini. Iya, saya bilang. Ah. Nanti juga bilangnya kamu. Ah. Kapan saya datang ke sana mana yang konglomerat ini? Waduh, Sama pikir saya. aja. Wah, orang kutuk semua ini nak dalam hati saya. Maka saudara, kamu yang nice. Males, mana baca nggak nyumpel di situ. Aduh, bukan kayak gitu anak Rudi, sebelah yang konglomerat Tommy. Betul. Nah, Nah, kamu itu. ini, itu ada satu Pak Haji itu aja. Iya. Kena dengan saya ngobrol. Betul. Pak Haji satu itu yang pimpinan. Tidak, kalau udah pejabat-pejabat dengan Iya, sama. kamu tahu siapa pejabat itu, siapa dinas itu. Masa nggak kenal sama saya? Paling ketemu ujungnya kan nanti. Kalau gue katanya sama aja dia orang juga bukan apa-apa. Anak-anak ngomong namanya sudah adik kakak saya yang sampai. Ya itu dagangnya kan di situ. Iya. Nah, itu. Cuman ya namanya udah besan saya. Iya. Saya bilang dengan dia orang Sabai, kalau mau tahu anak mantu saya itu itu anak emas saya. Itu anak kesayangan saya karena baru situ saya punya menantu. Ya. Nah, jadi orang kalau banyak tetek bengek, awas itu saya bilang. Iya. Nah, kalau saya masih hidup, Iya. mau jelek, mau baik itu ada anak saya. Iya. Nggak bisa. Maka dulu pernah gabung di pesawaran Bu ya? iya ya, udah lama saya pesawaran. Udah lama. Di Suara Rakyat. Suara lain. Iya. Jadi biro Siapa seniornya di sana LSM? LSM yang senior itu Yang paling senior siapa? dulu LSM-nya Mursalim. Musalim. Ya. Sekarang udah nggak ada. Masih hidup dia. Masih hidup. Tapi udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kalau dia udah bakat bom-boman itu. Problem lah. Oh itu bapaknya Wahyu apa di Bernung ya? Ya. Punya kolam itu. Ya. Terus yang sekarang Ersan itu ketuanya. Ersan, ya. Yang senior ya Ya, sekarang. senior. Saya sering ketemu waktu kemarin Di acara Bernung Yasin. itu Peri, Uki, segala Iim. Ini bawa letin buaya semua. Iya. Peri ini, kalau kamu tahu waktu itu kami ajak dia masuk di dinamika kriminal. Kami jalurkan dia kepala biro. Pesawaran belum lahir. Nah, setelah lahir pesawaran, kami bentuk dia ketua forum. Dia kami kasih kantor di Sukanegeri. Nah, setelah ini kondusifnya kami memilih ketua PWI lahirnya Erlan. Oh. Erlan Pedro Erlan itu dari mana itu? dari PWI dia, PWI. ketua PWI. Kalau si siapa tadi? Yang Si tadi Ferry itu, Ferry itu dari apa? dari dinamika kriminal Dinamika wartawan. kriminal. Kan sekarang dia ketua forum. Kalau si Ersan itu dari mana? dia? Ersan itu dari Delik kalau nggak salah. Delik. Ya. Terus yang anaknya Papi Sidik itu yang dari Komering itu siapa? Yang kecil. Apa ya? Coba. Rumahnya dekat SMP 17. Ke sana dikit. Lupa saya loh. Anaknya Pak Sidiknya ada loh. Orang yang nggak bergaul. Iya, betul. Nggak ada yang tahu mana orang itu. Ya sekarang kan ke bawah Erlan aja, dia orang Iya. itu ibaratnya berani, yang dipandang dia orang. Tapi kalau nggak ada Erlan, nggak Nah. dipandang. Kemarin kan si Kikim bawa orang ini, orang lapangan yang masang-masang tiang-tiang itu kan, dipanggil sama Kiki sini. Ya, karena kalau nggak ada Erlan, ibaratnya nggak punya jalur dia orang. Jadi dulu kami ini bagi THR Ah, bantuan dari Arisandi ya. ya. Diambillah di forumnya Peri. Hmm. Saya mesti mengajukan saya masih di Suara Hati Rakyat itu. Saya di kepala biro di Sawaran. Jadi kata Erlan, saya ini nggak dapat bagian. THR itu duit 1 juta, daging 2,5 kilo. Nah, sama sama Om Nirwana itu. Jadi kata dia orang nggak dapat Pak, Bapak ini. Kenapa nggak dapat? Saya kan lebih dulu daftar. Kata Pak Ketua nggak dapat Bapak. Di mana ruangan ketua kamu? Ya, masuk ke kamar. Dia masih gini-gini saya angkat. Kamu masih mau hidup, kamu mati. Kenapa ya? Mana THR saya? Ya, waduh kan. Apa ini? Kok kamu bilang nggak dapat? Wah, kalau kamu mau hidup, dapat. Udah ya, yang ambil ini. Dapat Peri. Kalau enggak kamu saya kubur ke karet. Macam-macam kamu nih. Saya tahu kamu. Kaki kamu udah pincang sebelah.
patah semua itu. Bukan masalah THR, nah caranya dia. Iya, kok kamu nutupin punya saya? Nah itu. Nah, nomor saya kamu, ha? Nah itu. Akhirnya saya langsung kasihnya memo, langsung duluan saya dapat 2 juta, daging 5 kilo. Punya Nirwana saya. Nirwana dan nunggu saya di kebun karet Nirwana. Gimana? Udah dapat. Kalau enggak, jangan dikasih lewat dari kebun karet Erlando. Terkubur di kebun karetnya. Gampang. Kayak masih darah tinggi ya. Masih kencang. Masih kena Erlando. Ya, Umur dia tahu berapa sekarang? Erlando. Buya sekarang berapa? 66. Tahu semua. Tapi pola pikirnya masih kencang. Masih ya. Berli almarhum, Lukman almarhum, apa yang nggak tahu sama saya. Iya, masih kencang. Iya, Yudi. Sampai Faisal itu yang ada Gesta itu baru saya ngadep dia. Apa itu? Apa dari mana yang saya dari sakit saya bilang. Gimana ceritanya nih? Ya udah, nggak ngopi nggak lagi, ngerokok nggak lagi ya apa kan? Nah, bikin susu ke dia dengan pembantunya. Bikin susu saya minum makan berdua. Udah mau pulang saya dikasih 300. Tapi nggak usah teman-teman amat turun di lapangan kan. Ya makanya gerak ruang lingkup si Rudi ini ya nurun dari Buya. Ibaratnya kenal segala macam. Dari kuburan Cina ini kalau nggak dari Buya nggak susah. Mana bisa ada orang masuk, nggak bisa. Emang dulu zaman Pahit. Cuman Buya ini padahal lokal di kuburan Cina gede kan? Ya, cuman sekarang nggak ditekunin dulu. Ya dulu saya tekun, itulah hasil saya membesarkan adik-adikmu, ayu semua itu didikan dia kan. Tapi kan semenjak Rudi udah gede, saya ini mundur. Karena berapa? Maksud saya nanti saya diadu sama orang-orang lain, ya kan. Borong-borongan saya nggak pernah lagi terima. Kalau dulu baris borongan saya. Udah saya bikin, sekarang nggak ada. Pokoknya ada adik, udah anak-anak saya aja. Duitnya habis kemana itu? Duitnya habis kemana? Ya itulah, bangun rumah, kubu-kubu itu, menyekolahkan anak-anak. Kirain ada yang satu lagi. Enggak. Menyekolahkan Rudi ke orang. Rudi itu yang paling besar dulu sekolahnya. Di pelayaran dia tuh, nggak mau sekolah, kalau nggak pakai motor. Waktu itu kan musim motornya paling bagus F1 Jet R itu. Yang pakai kumpling, dipaksa saya mendadak ambil motor itu. Pakai dia sekolah ke Gunung Sula. Itu duit yang ini dulu ya? Iya. Simon itu ya? Iya, Garap duit Simon. Iya. Yang kata Buya itu. Saya ini sekarang ini terserah sama Rudi kuburan. Cuman saya mah udah senior lah di situ. Betul. Orang-orang aja ngebangun, tetap kalau saya datang dikasih duit, kan gitu pasar-pasar. Emang caranya ada, kecerdasan Rudi itu ada, cuman belum seluas Buya. Iya. Terus saya bilang jangan, harusnya masing-masing. Kamu saya bilang dengan adiknya Randy, kamu backup kerjaan kakakmu, jangan kamu liarkan. Iya. Nah, karena apa rusaknya kakaknya, rusak kamu lah. Iya. Nah, macam-macam kamu saya tidak mau tahu yang nggak akur itu jangan. Nah, Kalau nggak pergi jauh semua kamu 3. makanya saya ngomong ke Rudi, Rud, gimana pun bentuknya Randy itu adik kandung kamu. Misalkan ada apa-apa kamu lah yang ini, saya kan. Harus Karena ini. kalau namanya ribut mulut itu biasa, tapi jangan sampai ke hati. Apalagi kamu, Randy jangan ngelawan. Iya. Saya injek benar batang leher kamu. Saya bilang, kalau ngelawan, ayo dengan Rudi jangan. Walak kamu saya bilang. Apa aja tutup masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nggak mungkin dia mau buang kamu saya bilang. Pahitnya kamu dapat mesti dia yang berenang, saya yang ngurus kamu. Betul. Kamu jangan banyak ini. Kakak ya kakak, ayo ya ayo. Harus kamu hormati itu. Jangan sekali-kali ngejek dia di tengah orang rame. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena rusaknya dia rusak kamu, ada harga kamu. Betul. Kalau ada yang ini sikat, itu aja pendek. Betul. Jadi orang ngeper sama kita, saya bilang. Takut nggak? Mau ngomong apa kamu itu kakak saya? Begitu juga abang-abangmu yang dikeliling. Harus jangan diinikan lagi. Karena Allah itu sudah tahu kita sudah saudara, nggak boleh. Dosa hukumnya. Tuntutannya ada nanti. Anggapnya bang kisnya abang, tapi kamu merusak dia. Nah, ini rusak saya bilang, nggak boleh. Apa adanya kalau dengan kakak-kakak itu. Iya. Nganggur minta daripada kamu ngutang. Kan gitu.
minta aja ini enggak ngutang kapan mau bayar, kapan ditagih kakak kamu ngamuk, nah selisih kamu orang. Iya. Kelesung ilmu ini nggak bener, orang luar masuk. Ngompor itulah. Iya, ngompor, cara bubar, saudara. Bacokan lah, inilah ada jangan ya. Boleh. Ya kalau untuk orang yang lapangan jam terbang tinggi paham. Iya. Cuman Saya selalu gitu saya tekankan dengan semua kamu orang. Jangan selisih karena materi, jangan. Jangan selisih karena omongan orang, nggak boleh. Iya. Diaji dulu. Bertemu 4 mata. Apa benar, apa gini kan konsultasi. Betul. Kalau nggak benar, nah orang ini nggak benar, habiskan dia, kan gitu. Betul. Karena memecah kita, saudara. Betul. Jadi durno kamu dengan saudara-saudara saya, nggak boleh kamu. Durno itu apa, Bu? Ya durno itu kan adu domba Oh, namanya. di domba. Durno. Wayang durno itu kan ada adu domba aja. Oh, apa juga filosofi wayang. Mantap loh Bu ya ini kalau misalnya ini. Makanya jiwa ini juga masih terarah gitu. Iya. Saya itu dikenal siapa? Karena biasa di lapangan ya Bu ya. Siapa? Jadi luas. Orang mah orang yang jual minyak ilegal ya. Ini solar. Walaupun dia ini kalau saya datang ngomong, alhamdulillah saya dihargai. Iya. Dari mana Pak? Saya tidak tahu menahu Pak, ini cerita saya. Saya dengan bapak ini yang punya perusahaan ini, saya tidak tahu yang jelas yang apanya enggak. Yang penting saya minta bagi rezeki selesai. So, itu the point gitu kan? Ya. Enggak. Ya, Pak. Belitot, ujungnya ke situ juga kan? Itu yang penting. Kenapa Pak? Saya sadar saya tidak menanam saham dengan bapak-bapak ya. Tidak ada itu. Betul itu. Kalau saya nanam saham yang lain. Beda. Bisa saya minta datang ini keuntungan sekian, kalau ini terserah bapak-bapak. Iya nggak mati saya di amplop 200 pergi. Paling nggak orang itu juga apa ngasihnya itu nggak gerutu. Wah. Iya. Nah, kalau mau datang sini tanggal sekian ya. Kalau itu pun kalau saya sempat. Karena ini datang sini beda dengan yang lain. Nah itu. Nyabut apinya ini kami marah. Iya. Ngapain moto-moto, ngapain? Betul. Viral usaha kami. Terlalu maksa ya kan? Iya. Orang juga. Itu kami kasih 100, dia minta 500. Nah, ya karena mereka itu tidak sadar fungsi mereka kemana. Betul. Dan tanaman mereka di sini apa, kan begitu. Sekedar kita bermitra. Kalau dia nanam modal ya silahkan aja bagi hasil. Nah kalau dia 2 juta kamu dia kok 1 juta, itu nggak suceng namanya. Dia nanam modal. Ini waduh. Ini salah dia orang itu. Dan tolong kamu lihat identitasnya. Jelas nggak kayak punya saya ini. Nah ini halus ya kan cara kita ini. Tolong periksa dulu punya saya ini. Kalau nggak jelas jangan kamu orang kasih imbalan. Itu aja, saya nggak mau itu. Ayo Om ya udah, saya nggak ada ya kayak Om ini iya. Karena saya udah tua. Saya nggak mau tergores di hati kamu orang yang masih muda-muda nih bikin saya jelek. Nggak mau. Tapi kalau muda dulu gimana? Kalau muda dulu sama saya sikat-sikat apa? Sama aja deh. Saya nggak peduli saya. Nggak sama aja kayak dulu kalau dia orang. Ya lebih dari dia orang. Tapi ibaratnya kita masih ibaratnya masuk akal yang kita terangin ke mereka ya. Iya. Identitas kita benar ya kan. Kemudian kita juga mikir kalau kita ini nggak nanam saham ya kan. Iya. Itu. Dan saya anak dari dulu saya tidak bisa dijebak orang. Nego dengan siapapun. Nego dengan kamu sebagai pejabat. Nah, Bang, ini duit 1 juta. Besok abang kesini lagi saya tambah cukup 3 juta, saya tidak ada. Kenapa? Datang saya bukan duit yang saya pegang akan kembali lagi dengan dia. Saya berurusan dengan penegak hukum. Kenapa? Saya nagih tidak berhutang. Dan saya ada pemaksaan. Pemerasan namanya. Kena mereka. Gitu. Jadi sifat saya nggak mau, maka saya tidak pernah terjerat. Karena ngerti di hukum itu kan. Itu udah antisipasi. Iya. Kata-kata nih Pak, Bapak minta 10 juta kan Pak, ini 5 juta Pak. Jadi besok jam sekian Bapak datang lagi, saya lunasin. Saya nggak datang lagi, saya ambil aja. Dan saya tidak kasih identitas itu. Jadi tidak ada privasi, tidak ada. Nah itu sip itu. Masuk tak pergi.
Dan saya tidak mau nerima duit itu, ada saksi pun satu orang, nggak mau saya. Nggak mau. Tuh. Sering saya dapat kayak gitu. Temu saya di rumah makan aja. Ya. Kan begitu, jangan di kantor dia, jangan di rumah dia. Tuh. Nggak ada yang tahu rumah makan namanya. Masuk tas saya pergi, selamat Iya. makan dulu nggak usah. Nah, memang makan lain lagi yang telepon dia. Nah, Lagi yang itu. Saya sih pada maka orang-orang tahu sawaran ini. Nah, ini kan saya nangkep dapat ilmu lagi dari itu ya. Ibaratnya hal-hal yang kayak gitu, Iya. gitu kan. Nah, Karena kita nggak tahu apa orang itu jebak, ya kan. Jangan. Apa orang itu sengaja Iya. mengatur waktu. Ya. Untuk cuci tangan mereka, kita yang Iya. ditangkap itu permasalahannya kan. Maka banyak kawan-kawan ya. LSM masuk penjara. Nah itu. Bah kawan saya kan, masa datengin kamu nih goblok. Iya. Nggak sekolah kamu. Kau gitu ya nggak sekolah. Kamu mikirin duit doang. Walaupun sekolah juga nggak diasah. Sampai Tamrin tuh sampai dia meninggal, LSM masuk penjara karena 4 tahun dia. Karena meres sekolah kan. Nah, karena dipinta 150 juta, dikasih 25 juta. 100 lainnya besok datang sini akan temu guru-guru yang lain. Datang situ duit 100 juta diambil lagi, dia dijerat dengan borgol. No. Mobil disita. No. Kan gitu. Tumbuh rumput di Polres Tawara. Meninggal dia keluar penjara. Meninggal. Itu iya. Kenapa? Jangan-jangan meninggal atau di penjara itu karena remonat apa? Nggak nala Gak nalar yang sana. tinggi. Tuh. Ngajak saya tempo hari dulu. Ayo, ya, enggak. Itu kecerdasannya kurang. Jadi apa jadi saya? Ini kan pas sekolah mau ngasih 150 juta ya, Ah. dengan kami orang 4. Jadi masih gitu orang. Jadi hari ini akan timang terima full di tamu nih. Jadi kamu orang aja. Memang saya intai benar camukan orang Nah. di rumah kepala sekolah aja kan. Ah. Jamu makan segala macam. Nah duit itu ditaruh di atas meja. Ah. Nah pas dipegang dia orang polisi keluar. Pas sampai mobil angkat tangan. Nah. Nah ini borgol 4-4-nya. Zong ya. Jam rumahnya yang 25 juta kemarin diambil sama polisi. Mobil disita ya Mobil kan. disita, temu rumput di Polres. Goblok Sigit saya bilang, Tino kamu orang. Itu satu angkatan gue ya. Pas Tamrin bareng-bareng lah, gitu. iya. Saya bilang, udahlah. Berkecimpung ini dari tahun berapa Bu ya? Saya dari 2003 Di wartawan. di wartawan di LSM 2003. 2003. Sebelum itu? Saya di waktu 1999 ke bawah sebelum 2003 saya juga udah di wartawan juga. Cuman masih belum konkret aktif, ya. belum aktif. Masih di biro aja. Masih borong Saya populasi itu dari dulu masuk, ya? ya. Semenjak masuk di wartawan itu dari tahun berapa, nah saya tidak pernah jadi anggota. Kepala biro, udah seluruh kabupaten saya di kepala biro. Tulang bawang? Tulang bawang sudah. Mesuji. Tulang Mesuji sudah. Di Tulang Bawang Barat sudah. Lampung Tengah apa lah, main utara. Kepala biro terus, sama beda-beda korannya. Yang saya pegang. Kepala biro dia punya anggota 15 di dalam kabupaten itu. Banyak pengalaman. Dan dia tetap punya stempel. Iya. Kalau ayah dulu apa ya? Ayah dulu ada juga. Makanya pikir aku kalau Buya dulu pernah ngobrol sama ayah, karena bener kataku. Makanya saya tadi nanya Buya pernah ngobrol nggak sama ayah? Iya, ini di kebun ada Pak Sidik. Ada Ya, jadi itu. paling saya main-main gitu aja. Iya. Kalau udah ngobrol, baru ketemu itu. Ya, kapan ketemu? Lebih cocok sama Ya, Buya. di sana pas dia ini udah mau pulang ya. Ada Sidik. Ah, Anu-anu kata saya nggak seiring Mas Sidik. Karena omong kosong semua. ngomong kosong betul. Nah, bikin susah. Bikin susah. Ya, buktinya dia tidak bermoral, tidak punya etika. Benar. Jadi ini punya moral, punya etika, guys. Lalu bisa, ini etika hilang, moral nggak punya, sudah bobrok akhirnya. Iya. Malu di mana-mana. Malu. Ya nggak maka itu, maka saya walaupun bagaimana aja dia berhasil benar sama saya. Udah kepancing Ya, kan? iya. Udah kepancing. Kalau Buya kan udah ibaratnya apa maksud orang ini kebaca. Erlang tahu sama lu ya. Kapan saya ada, yang dari mana ya? Ya gitu-gitu aja. Mau ngomong apa daerah masa bodoh? Saya nggak pernah ngedebat mereka, karena mereka ngomong bukan dengan saya. Tuh.
Dan saya benarkan juga, saya dukung. Akhirnya dia pulang ada komisinya saya. Gitu. Iya. Karena kita ini nggak cocok sama papi sidiknya, ya kan? Sama Misalnya Erlannya saya masa lihat dia ini. dalam humasnya PU, Ah. Erlan masih gini. Saya duduk di luar. Ah, Nah, masalah dia pulang, makanya sudah buat apa saya naik ke dalam, gitu. iya. Jadi kan saya ketemu orang yang ini, saya banggakan aja, Iya. saya tinggikan aja. Iya. Karena korek-korek wartawan tidak bisa menjatuhkan sesuatu, harus dihargai, batas dia benar. Tuh. Kalau dia salah jangan dipihak, salah namanya. Betul. Makanya pihak yang salah. Karena satu profesi lah ya kan. Iya. Maka saya bilang jangan kamu orang mentang-mentang medianya beda-beda, satu korek kamu wartawan, ya tolong itu. Tuh. Karena kamu bernaung di mana? Di PWI atau di KUHP atau di Padi? Karena ada tempat kamu bernaung, tempat kamu berlindung kan? Oh. Kalau kamu Nggak semuanya itu wartawan, ke PWI enggak ya? enggak semuanya di PWI. Kebanyakan di Lampung ini dia di PWI, enggak di Padi, enggak di Amanun, enggak di. Nah ini Cuma di ngambang. koran. Nah, udah bikin Tapi koran berkoar-koar. Ada udah itu notaris, ya namanya notaris ilegal kan. Ilegal. Nah, saya maklum aja. Kalau pinta ya benarnya ada ngalingul ya. Karena ngurus surat-surat itu nggak bukan duit dikit. Bukan duit. Minimal kecilnya 10 juta habis. Kesbangpolnya, notarisnya, Menkumham ini. Nah itu udah struktur kesehatannya ada. Ini nggak cuma 10 juta. Jangan macam saya udah punya wartawan aja bohong itu. Ini ilegal punya kamu. Iya. Dan nginduk kamu di mana di pusat? Kalau kamu udah nasional. Kalau saya mau turun di kayak Buya ini, awal-awal kira-kira turunnya kemana? Ya turun dulu di tingkat, ya langsung di tingkat. Ngikut aja dulu ya. Ya Biar tingkat dapat kabupaten pengalaman. dulu ya. Tingkat kabupaten udah itu boleh kamu menegakkan satu biro, suatu ini wartawan kami lengkap aja. Orang itu. Iya, udah itu kamu adakan izin notaris kamu, perusahaan kamu, PT ya, udah itu kamu punya kalau udah nasional izin Kesbangpol kamu, Kesbangpol. ya izin apa Menkumhamnya, udah itu kamu kantor kamu di mana? Nah ini plang pasang. Oh, plang. Nah, kalau kamu udah jadi, udah membentuk itu, kamu cetak koran. Nah koran kamu ini apakah cetakannya mingguan atau harian? Ini beda anggota yang mingguan karena semuanya nasional. Ya kamu udah lengkap itu. Kamu naikkan dulu ke provinsi. Daftarkan koran kamu di perundang-undangan di DPR. Udah itu ke Kemenpo provinsi, baru menjalani yang lain. Nah, tahu orang. Nah, dan kamu sudah ada jatah nanti. ADP namanya. Oh, udah pencatat. Iya, ADP dana korannya. Itu 1 tahun 12 juta. Diambil 3 bulan. Perlu dicetak apa online sekarang? Iya, cetak ini yang perlu, yang penting daripada online. Online ini begini lah, dia nggak ada tempat nginduk. Iya, iya. Dan tidak ada yang bertanggung jawab dengan online. Jadi ada terkait TikTok. Iya. Kalau cetak ini kan lama. Maka di perundangan DPR nggak ada yang terima online. Mereka terima yang cetak. Masih. Data. Nyetaknya di mana, Bu? Ya nyetak di kalau kamu nggak mau ke Gunung Sula kan ada di ini kan ada tukang cetak di bekas LI itu cetak LI. Iya. Lampung Express Gunung Sula. Oh, Cetak bersama. Gunung Sula, Lampung Iya. Express. Kalau nggak dibongkar pos. Nah, Itu untuk ke bumi. cara kerjanya itu emang kita harus turun ya? Ya, harus kan turun. basicnya 0 kalau Ya saya. harus turun dan kamu segitu begini nak ya nanti struktur kamu ada. Kamu rilis dulu kepala biro kamu, ketua biro kamu, kepala biro ada di pesawaran 1 orang, nama siapa? Kepala biro seluruh kabupaten kamu ada biro. Nah itu ada di struktur. Oh, setiap kabupaten. Ya, setiap kamu kena adanya di provinsi, maka disebut orang koran nasional. Kalau kamu hanya nggak ada biro-biro dari kabupaten, koran lokal, lokal apa ini nggak bisa ditampung di perundangan provinsi. Gitu. Enggak kayak itu aja. Ya, kamu bikin surat notaris dulu lah, akte notarisnya. Udah itu surat perusahaan kamu, PT apa? Ya. Boleh anda meneruskan ini kan? Nah, boleh. Dan kantor boleh kamu bikin di sini. Nah, gitu. Tapi
itu nanti kalau kita mengajukan ke permohonan ADP, korannya ini fotokopi notaris segala macam di bawah, udah itu ke kantor kamu, foto masuk kan. Nah, tapi kantor orang, oh namanya media bapak ini, oh iya, yang ongkap pos atau apa ya, ada di Kemiling, di bawah flyover kantor kami. Jadi pimpretnya siapa ya namanya kamu? Ketua redaksi ya kamu. Jadi ya di koran itulah utamanya. Iya. Kalau LSM ini apa nih? LSM ini begini nak, dia ini kalau tidak demo tidak nama, karena dia ini apa ya? Dia hanya LSM lembaga swadaya masyarakat. Dia akan membantu masyarakat ke pengadilan. Nah, jadi LSM ini beda dengan wartawan. Wartawan ini bebas mendengarkan orang sidang, kamu bebas masuk. Kalau LSM nggak boleh. Nggak boleh. Bisa jabat penangkapan itu? Ya bisa, kamu bikin juga LSM boleh. Nah, di tingkat wartawan bisa. Dua, di lembaga kamu artinya ada, medianya kamu ada, LSM kamu ada. Gitu. Enak. Siapa yang diturunin, Bu ya? Belum ada. Belum ada. Rudi nggak bisa lagi dia. Dia udah perusahaannya dagang. Iya. Randy buru-buru. Galin. Ada yang agak membilangi, ada yang merusita. Cuman dia kan perempuan. Iya. Dia paham Ada itu. ngerti? Nah, kan dia pada suka dia sekarang sama suami. Dia paham, udah pernah dia dimasukkan saya di wartawan. Paham dia. Cuman dia perempuan. Iya. Dia masuk-masuk orang kopanya kan. Orang udah tahu dia sebenarnya. Cuman kurang ini namanya perempuan ya. Iya. Dia masih ada yang diikut. Sebenarnya kayak Rudy ini masuk juga, cuman kan dia udah punya kesibukan. Udah 2 kali saya bentuk dia jadi wartawan. Dia udah ada KTA-nya, udah mati. Waktu itu di Suara Hati Rakyat, Suara Rakyat. Udah saya bikin kan berikut Randy. Udah ya. Iya. Bapak ini Ruwan almarhum, itu jadi anak buah saya. Turunnya dulu di mana awal-awalnya Bu ya? Saya dulu pertama turun, saya ikut di tabloid Detak Detik. Punya Hasbullah, orang Kota Kijang. Udah itu saya pindah ke Handal. Nah. Dari Handal saya masuk ke Dinamika. Dari Dinamika saya lari ke Waspada. Punya Agus Kedamanya, jadi biro teman-teman. Dari Waspada saya ke Suara Rakyat. Dari Suara Rakyat sekian tahun saya ke Suara Hati Rakyat. Saya jadi kepala biro ada di Lampung Selatan. Nah, kembali lagi saya jadi kepala biro provinsi, ditarik di Sidak Pos provinsi. Pada 2003 itu masuk di provinsi saya. Nah, dari situ saya dibekukan sama Bapak ini Hasan Nage ini, tidak boleh kemana-mana. Anak tidak bisa lagi kemana-mana, jadi Ketua Liputan Provinsi sama Kabak Umar dan Infokom di Provinsi di Kopi. Udah. Jadi saya bekerja di lapangan bebas. Surat gini kan masuk ke kantor kan saya yang bawa. Karena saya umar. Jadi udah paham benar ya. Iya. Keluar masuk surat. Udah masuk di pimpinan ketua. Nah ini mau saya. Udah dia tinggal mengelolanya. Jangan bilangkan Kopi ini tidak berkecimpung ayah. Saya ini turun di lapangan. Tidak pos segala ini adanya kita bergabung dengan orang-orang banyak itu. Ya enak gitu aja. Kalau ada apa-apa Buya tetap dia handle sama dia. Iya. Dia juga mantan polisi kok. Iya mayor. Iya. Kepala di Polwil dulu. Di Propos. Bu ini masih sehat, cuman gak ada yang diterusin ilmunya ya kan. Iya. Sayang nih. Maka saya bilang saya kadang-kadang ngobrol sama Rudi kalau kurang masuk. Iya. Karena dia ini mata dagang terus bisnis. Nggak masuk. Karena perlu dia membidangi politik. Padahal dia ibaratnya sering debat sama Nirwan, sama Iya. Roni. Menang loh dia. Iya. Bagus ini ya. Nah, tapi dia debat dengan Roni, akhirnya kembali ke saya. Iya. Karena dia mesti mentok. Ya, kalau Nirwan udah angkat topi sama saya di Roni, orang nggak berani. Iya, masih dipandang lah. Tapi walaupun sampai sidang kan waktu itu. Iya.
Sampai dia waktu di KPU lah, saya lolok ketua KPU. Ada apa kamu orang nahan anak saya? Oh. Dan kepentingan Nirwannya apa? Kamu tanya, dia nyalon? Hah? Dia ketua partai? Betul. Nah nggak tahu keluarlah Ibnu orang W5. Oh nakian. Ada ini udah bakar dia ngaduan Nirwan. Oh. Ini anak saya. Ada apa ini Ibnu? Kamu orang nggak mandang saya kamu orang. Orang itu nggak ada kepentingan loh di partai ini. Iya. Sama dia cari duit. Apa yang lapor-lapor? Panas lagi ya, Bu ya? Apa lapor-laporkan anak saya? Rudi saya bawa waktu itu, diam aja. Tetap ya? Tetap Bu ya? Turun ya? Nanti saya kalau nggak turun ya? Kalau enggak, dia udah, ya gimana Bu ya, saya udah dilaporkan di KPU, udah bertahan di sektor. Nahan apa saya bilang? Karena gini, udah, ayo bawa saya ke kantor KPU. Itu kalau orangnya terbang itu Bu ya, mentok itu. Masih saya, ada apa Pak? Sebelah mana ketua nih? Anak kamu sebagai Ibnu. Siapa dia? Anak saya ini. Ada kepentingan apa Nirwan? Kamu tanya dengan kamu. Dia nyalek, dia ketua partai apa? Ranting atau apa? Enggak ada, jangan diterima ini. Orang ajar itu mobilnya dia bawa muter Nirwan. Macam dia nanti saya hukum. Tetap ya hormat kalau Bu ya. Iya. Udah pulang. Saya bilang sama Pak Su Ishak waktu itu. Udah apa kamu orang bertahan kenapa? Tahan politik apa yang politiknya? Oh, iya. Nirwan kan nggak ikut apa-apa. Nirwan nyari duit, kamu nyari duit, saya bilang dengan adek. Rudi. Apa ini? Karena dia dulu berpihak dengan apa partai apa itu yang orang perempuan itu. Dia kira Nirwan rusak-rusak masa dia, sama aja Nirwan dari duit. Apa yang melaporkan dia? Gara-gara umroh nyalon. Umroh nyalon. Nyalon. Ya. 5 tahun sebelumnya Rudi kecewa karena udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit, gila udah jadi nggak dibayar semua, iya, sakit hati. Pas pemilihan selanjutnya, tumburnya sekalian kan. Akhirnya Nirwan yang sakit hati sama Umroning laporkan dia di Panwaslu. Karena Umroh ini CS-nya Nirwan. Iya, ya sepupu lah. Sepupu. Dia kakak dari orang dua. Dia kakak. Kiranya mau ngejepit ke Rudi, mau dipenjara, nggak boleh ada saya. Nggak boleh. Masa Jadi, tiap hari di kuburan Cina mau? Saya bilang kenapa? Ini Bu ya, saya udah dipanggil di KPU Sawarang. Kalau saya nggak pulang lagi, mungkin saya ditahan. Tahan di mana kamu? Di sektor. Udah. Terusan, mana Ibnu ini saya bilang. Mana ketua ini? Anak iya. Marah itu bakar semua pengaduan di dalam kotak sampah. Iya, pulang. Saya bilang sama Rudi. Ada apa? Natang ini sebelah. Tetaplah mereka jadi bukan itu. Iya, saya nggak tahu Rudi ini siapa, Ishaknya siapa. Adik saya ini, adik ipar. Rudi ini anak kandung saya no. Kamu ini sebelah terima apa nih? Apa duduk onggong itu? Ishak itu permasalahannya kenapa? Ishak itu ikut kerja sama Rudi. Oh. Mau beli masa kata orang. Ishak itu kan bibinya Rudi, istrinya. Iya. Yang meninggal kemarin ya? Iya. Marah saya. Dari situ kata polisi ada 4 anak bapak. Iya saya bilang. Sarbani. Ini anak iyalah. Apa Nirwan itu katanya. Kalau gitu mah ada senior kiai mah tahu dulu. Nggak usah karena ini bukan ditahan sama kamu orang. Iya. Kalau dia bersalah bukan kamu orang yang nahannya. Iya. Ini namanya tahanan politik bukan di kepolisian. Tuh. Itu. Oh iya. Bawa sini berkas bakar sama Sarbani dalam kotak sampah. Langsung ya. Bang bikin madu Nirwan itu kayak muter Nirwan pulang ke arah Mesewu. Nggak mau lewat situ. Akhirnya saya udah duduk di rumah, telepon. Oh ya kan masih ada HP ini. Saya lihat Nirwan 3 kali Nirwan. Ada apa? Ini nyampe ini ke vilanya Adi Sandi kan. Saya tunggu di situ, saya datang ke situ. Dia udah ngebakar ikan. Ngajak damai ya. Maaf, namanya saya anggap saya mengajar anak, tapi
Ya nggak boleh gitu, kayak Nirwan saya bilang itu anak tuh loh. Dia kan nggak boleh kamu cari duit, dia cari duit. Emron itu apa? Kamu orang masih ketemu saya ke pengadilan mana? Ayo, saya tahu kelemahan kamu. Gitu, mau kerja sama mana kamu? Ya jangan lah, udah kemarin. Akhirnya saya nggak makan sih. Ikan gurame 2 dibungkus saya pulang. Hasilnya duit 500 murah. Ini tanggapnya Buya ini masih bagus. Saya aja masih kalah tanggapnya itu. Tanggapnya Buya salut saya. Dan cerdasannya. Buya ini nggak cuma pintar, cerdas. Hidup ini saya bilang anak itu jangan dimain-mainkan. Kita harus mendidik anak. Ini bukan kamu membodohi anak. Repot ini. Bagaimana kalau saya membodohi Raymond? Tersinggung nggak kamu? Iyalah. Raymond itu anak kamu, Rudi itu anak saya, sama. Iya. Betul. Kita berdua yang akan beradu. Mau kemana? Saya tidak berantem sama kamu. Kamu pengadilan mana kamu bawa saya? Ayo. Duluan saya atau duluan kamu? Ya enggak lah, kita maka manggil di pilihannya kita berdua udah makan dulu lah. Udah saya pesan nih 2 ekor bawa pulang. Bilang yang untuk punya rumah. Beratnya kamu 500 dari Broni. Dari Broni. Jangan terusin. Kalau enggak saya lapor kamu ke KPU pusat. Ada. Saya Nirwan bukan kayak ini, maaf. Hercules itu udah capek saya ketemu dia. Hercules ya. Tanya sama Rudi itu saya bilang. Di Jakarta sana, foto bareng, makan bareng, ngebentuk dia di Metro Jaya. Bukan katanya, bukan abal-abal saya. Saya sendiri Lampung dari Ninggarti. Dengan orang-orang besar tinggi, orang Ambon, segala macam. Buya yang ini. Dia ditahan di Metro Jaya, saya ikut ngebesuk. Kok bisa ke sana Buya? Saya dari ini GRIP, anggota GRIP saya dulu. Saya bagian humasnya di GRIP di provinsi. Waktu itu ketuanya kita Lampung kanan, Ibu Haji Ratu Rokaya yang di belakang randa rumah. Tua. Itu ya orang mau pergi ke Jakarta waktu itu mesti bawa saya. Enak kan kalau air panas? Nah, karena saya ini begini, saya dicapnya dengan kawan-kawan itu bela dan saya berani. Nah, waktu itu pernah 2 kali ke Jakarta terdampar di kebun jeruk di kantor Hercules, pulang ada ongkos. Nah, saya masuk ke sekjen, saya panggil istri Hercules. Bu, kami ini datang ke Jakarta ini tamu Bapak Hercules, Ketua DPP GRIP. Dan ini saya mau ketemu siapa sekjennya nih. Nah, Pak Rahman saya masuk ke ruangan. Ini di depan pintu Pak Rahman itu kan gambar peruangan yang di offset. Kalau Hercules gambar macan, 22. Saya masuk Pak Rahman, saya mau pulang ke Lampung ini. Kami ini tamu siapa? Tamu Bapak kan, tamu GRIP. Dan kami mau nggak ada biaya nih, makan yang nggak ada lagi. Oh iya, nah, dia panggil istri Hercules. Baru udah kasih duit 20 juta. Kami mau pulang, bayar bensin segala macam. Itu. Saya serahkan dengan Ibu Ratu. Dan dengan Iman Setiawan, saya tidak pegang duit itu. Kata Ibu Ratu kasih anunya Kiai Peninya 3 juta. Kalau saya Ibu Ratu, hebat. Kalau mak bawa dia, terdampar dari Jakarta. Nggak berani ngomong. Mau ngadep sekjen jadi orang takut. Saya nggak peduli. Saya gedor pintunya. Assalamualaikum. Permisi Pak, Bapak sekjen GRIP Bapak di DPP iya. Ada, saya nggak bisa, saya tutup pintu. Mau dibikin apa Pak kami dari Lampung? Menjadikan bangke di sini. Kami makan aja nggak ada biaya, apa nggak ada biaya? Siapa nih Pak yang menanggung jawab kami ini? Oh iya, langsung nelpon istri Hercules. Datang nih ada Niati. Dapat istri Hercules ini ada Niati, bukan kita film ya? Masih juga berjuta. Tahun tunai, nah dapat saya. Limpahkan dulu dengan ketua.